Apakah asuransi termasuk riba Pak Ustadz? Kata fatwa Syekh Ali Jum'ah Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir. Syekh Ali Jum'ah masih hidup orangnya. Asuransi ini tak ada zaman Nabi. Lalu kalau begitu, karena tak ada zaman Nabi, ulama berijtihad, lain kepala lain isinya. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, katanya asuransi itu halal. Kenapa halal? Di situ ada unsur ta'awun, tolong menolong. Bapak 100.000, ibu 100.000, bapak 100.000, 100. Ketika saya kecelakaan, terkumpul duit yang banyak, saya tertolong. Dilihat dari tolong menolongnya, maka dia halal, kata satu kelompok. Kelompok yang satu mengatakan haram. Di mana letak haramnya? Saya masukkan duit 100.000, bisa dapat 10 juta. Padahal baru aja masuk semalam, langsung besoknya dapat 100 juta. Sedangkan kawan saya sudah 10 tahun memasukkan 100.000, tak dapat. Karena tak ada kecelakaan dia. Saking gondoknya dia, dibuatnya kecelakaan sendiri. Biar turun duit. Maka dia gambling, goror. Kata ulama kelompok yang kedua, haram. Karena di dalamnya ada goror, gambling, judi, tak pasti. Kelompok yang ketiga mengatakan, lihat dulu. Kalau yang mengolahnya itu perusahaan profit, haram. Tapi kalau non-profit, boleh. Contoh non-profit, Persatuan Pegawai Pemko Batam membuat serikat tolong-menolong. Kalau ada yang kecelakaan, serahkan. Non-profit. Hanya biaya sedikit administrasi untuk pegawai dan office boy. Oke, boleh. Tapi kalau ada profit, haram. Jadi 2 mengatakan haram, 1 mengatakan boleh. Ustadz pribadi, saya condong kepada yang haram. Maka saya tak masuk asuransi. Mobil Ustadz tak pakai asuransi? Tidak. Jadi kalau kecelakaan, bolak-balik kecelakaan. Saya tanggung sendiri. Hati-hati, pelan-pelan. Ditabrak orang dari belakang. Nah, jadi masalah kecelakaan ini kita bertawakal kepada Allah, tapi tetap usaha. Bagaimana jika sudah terlanjur? Inilah penyakitnya. Namun jika berhenti di awal, uang yang disetor selama ini hanya kembali sebagian saja. Apakah menunggu nilainya sama seperti yang disetor, atau mengikhlaskan saja uang yang telah disetor itu? Kalau mau tobat, tak pikir-pikir. Kalau tobat mau pikir, ada bukunya di Mesir. Judulnya, Uridu an atub walakin ... Aku mau bertobat, tapi ... Tobat tak pakai tapi. Saya sebenarnya mau tobat nih Pak Ustadz. Kapan? Nantilah nunggu pensiun dulu. Memangnya malaikat maut kalau datang nunggu pensiun? Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Yang sehat jangan merasa pede, yang sakit jangan down. Ketika kau sedang jatuh, jangan kau takut, karena kau bisa tegak dengan mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ketika kau sedang di atas, jangan pula jatuh, karena kau setiap hari menempelkan keningmu ke lantai, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang kedua, saya beli rumah dengan sistem KPR dan diwajibkan masuk asuransi. Mohon penjelasannya. Ini sudah saya jelaskan berulang kali, mohon maaf, tapi saya akan terangkan lagi ya. Dalam Islam tidak ada namanya asuransi sebenarnya ya. Apa itu asuransi? Menjamin sesuatu yang belum jelas bagi seseorang. Kalau Anda tabrakan, kalau Anda mati, kalau Anda sakit dirawat di rumah sakit, tidak ada kejelasan, nggak dibutuhin. Tahu nggak sampai sekarang survei menjelaskan kan gitu. Asuransi yang ada, saya tidak sedang menghardik lembaga asuransi. Yang saya jelasin seperti apa kalaupun mau dibentuk lembaga itu seperti apa secara syariah. Ada caranya. Tapi yang ada sekarang itu mengiming-imingkan seseorang untuk bergabung, hal yang tidak terjadi. Kalau Anda sakit nanti dirawat nginap sekian hari gratis. Kalau sakit, kalau nggak sakit, gitu kan? Kalau tabrakan, kalau badai, kalau gempa, kalau dalam Islam tidak boleh nih. Nggak boleh menjanjikan sesuatu atau menganggap orang akan terjadi ini maka harus bayar sekian untuk itu. Itu satu sisi ya. Jadi tidak boleh ada iming-iming seperti ini nih. Dan hasil survei lapangan, coba antum lihat saja, mungkin bisa dicek di Google ya, hasil survei ya. Orang yang memakai asuransinya dengan tidak memakainya, yang tidak memakai itu 75% ke atas. Masalah kasus orang masuk rawat rumah sakit, ada orang sudah 5 tahun bayar asuransi premi tiap tahun, tidak pernah masuk rawat nginap, nggak pernah. Nah itu. Jadi orang yang menggunakan itu pun kena iming-iming tadi itu kecil sekali. Kan gitu, seperti itu. Satu sisi. Sisi yang lain, asuransi ini masuk jelas dalam satu bab yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari kata Nabi, dalam hadis itu dikatakan Nabi SAW melarang mutlak transaksi gharar. Apa itu gharar? Merugikan salah satu pihak atau transaksi yang tidak jelas produknya, waktunya, tempatnya, jenis produknya, harganya. Ini gharar namanya. Nggak boleh, Nabi SAW melarang tuh. Kasus gini misal, baik, kalau kita tidak menggunakan premi 1 tahun tuh, bayar misalnya sederhana lah, anggap 80.000, anggap 100.000, kan gitu. Nanti kalau masuk rumah sakit akan ditanggung 5 juta. Gimana caranya kita mempertemukan premi 80.000 atau 100.000 dengan pembayaran rumah sakit yang 5 juta? Gharar ini. Kita bayar 100.000, kita dibayar 5 juta. Dan sebaliknya, kalau kita nggak pakai, hangus. Udah dianggap selesai, diambil oleh asuransi. Makanya
Orang yang kena yang dijanjikan atau diiming-imingkan tadi itu kecil sekali sebenarnya. Makanya perusahaan asuransi itu berlumba-lumba sekarang membuka, karena keuntungannya luar biasa, gitu kan? Karena orang yang pakai pun itu sedikit sekali. Kalaupun seseorang itu mati, target di asuransi itu, orang mati itu kalau semenjak dia mendaftar, selama umur dia masih 25 tahun, target asuransi itu masih 50 tahun loh. Dia targetnya itu orang meninggal minimal di umur 75. Kan begitu. Jadi dia 75 tahun baru meninggal. Kalau ada yang meninggal pun di bawah itu ya jarang. Paketnya dia begitu. Masih ada sekitar 50 tahun, 30 tahun. Selama 30 tahun antum dikumpul uangnya, dengan uang nanti dikasih premi kalau kematian, tidak balance itu. Tidak balance, gitu kan? Kalau antum sakit, ya pada saat hari H sakit, itu antum ikhtiar, insya Allah akan ada. Boleh antum nabung, cadangan nanti kalau saya sakit akan ada, itu lebih baik. Karena jelas tidak ada gharar, tabungan antum sendiri. Antum butuh, antum pakai, selesai, gitu kan? Karena gharar ini diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Dalam Islam itu kemarin saya jelaskan, waktu kita jelaskan masalah tidak boleh mencurangi timbangan, ingat ya. Ada beberapa konsekuensi hukum dalam ekonomi Islam. Tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada gharar, gitu kan? Tidak boleh ada ya manipulasi, semua harus transparan, gitu kan? Semua harus ada kejelasan. Ini syarat-syarat rukun-rukun ekonomi dalam Islam. Jadi saya tidak pernah menemukan ada sisi, kalau saya pribadi ya, selalu kalau ditanya ada sisi dibolehkannya asuransi dalam Islam kalau sistem yang ada sekarang. Saya masukkan mobil saya, Ores asuransi, 5 juta saya bayar, selesai. Tabrakan, hilang kah, kena gempa kah, asuransi yang tanggung. Gharar akhi. Antum bayar 5 juta, hilang mobilnya, nilai mobil 200 juta, asuransi bayar 75% dari situ. Anggaplah antum dapat 175 juta, antum cuma bayar 5 juta. Dari mana ini? Gharar ini. Ini sama dengan riba. Kita bayar sekian, kita dapat sekian. Kan itu. Dan iming-iming tadi kalau hilang. Ya gitu. Banyak loh terjadi kasus di lapangan ini, orang sengaja menghilangkan mobilnya. Ada terjadi itu. Sengaja dia menghilangkan mobilnya, parkir sembarangan, sengaja nggak dikunci, hilang. Tuntut asuransi, mobilnya kan sudah berjalan berapa tahun nih, setiap tahun dia kasih 5 juta untuk ores, 4 tahun dia ikut, 5 tahun dia ikut, 5 kali 5 tahun, itu berarti 25 juta dia keluarin. Mobilnya pada saat dia beli 250 juta, 5 tahun kemudian sudah turun 40%. Asuransi siap mengganti 75%. Hilangin mobilnya, asuransi ganti mobil baru. Gharar, manipulasi, kezaliman, tumpuk-tumpuk semua ini, gitu kan? Dari mana ini? Nggak bisa, dalam Islam tidak boleh itu, jelas tidak boleh. Jadi makanya kita harus lebih berpikir, lebih jernih ya berpikir. Sekarang yang jadi masalah, semoga Allah angkat ya, di negara kita ini asuransi sudah masuk ke semua lembaga, gitu kan? Masuk sampai ke pemerintahan kita. Seperti sudah dililit masalah riba ini dengan unsur asuransi yang sudah masuk dalam gharar ini sudah melilit kita. Seperti nggak bisa lepas, subhanallah gitu. Seperti tidak bisa hidup kalau tidak ya KPR. Mohon maaf, saya kemarin waktu bahas di Kelapa Gading Bulughul Maram, jadi kitab lain yang saya bahas pas masalah bab jual beli. Dan saya bilang, kalau anda masih, mohon maaf, ini bahasa saya ya, saya tidak nyinggung siapapun, dan anda boleh cerna baik-baik. Yang saya maksudkan bukan menghardik siapapun, tapi saya sedang memberikan wacana. Kalau anda belum mampu, saudaraku, untuk beli rumah, jangan paksain KPR. Maaf, saya bahasakan ini ya. Nggak usah, kontrak aja, nggak apa-apa. Kenapa harus paksain? Kecuali kalau ada sistem yang syar'i. Kita terlibat dalam masalah ribawi. Kalau kita terlambat bayar 1 bulan, kena bunga sekian. Jangan bilang, oh cuma sekian persen. Tidak bisa. Riba kata Nabi SAW 73 tingkatan. Terendahnya seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Untuk apa maksain diri tinggal di rumah yang dasarnya sumbernya haram? Bagaimana bisa? Pasti akan ada konsekuensi hukum tuh. Nanti ribut suami istri, rumahnya jadi nggak enak, masuk pencuri, macam-macam. Kenapa harus paksain? Kenapa sih kalau kontrak? Nggak ada masalah. Di dunia ini memang begitu, orang kontrak, orang beli, ya, orang sewa biasa. Nanti di surga antum abadi, nggak masalah. Dunia memang begitu sifatnya. Jangan paksain di atas kapasitas kita, gitu kan? Makanya dalam pepatah Basar dikatakan semoga Allah merahmati, atau Allah selalu merahmati seorang hamba. Dalam pepatah Basar dikatakan yang selalu tahu kadar dirinya. Kapasitas kita ada. Kapasitas saya bisa beli ini, ya udah nggak usah beli yang itu. Emang sudah begitu. Kapasitas saya bisa makan ini, nggak usah paksain makan itu. Ini yang ada. Kalau ada orang saudaraku bilang saya nggak bisa makan kecuali ayam goreng, di depannya ada tempe, nggak enak makan tempenya nanti. Gitu kan? Ini yang ada sekarang, bismillah makan selesai. Satu waktu ada waktu bisa makan ayam, selesai, ringankan. Begitu kehidupan orang mukmin. Jangan paksain diri. Sampai ada seorang ibu bilang, Ustadz, kalau begitu saya tidak bisa beli rumah. Itu perkataan Anda. Nanti beberapa tahun akan datang, rumah akan naik. Ini yang jadi masalah nih. Nanti, masa depan dibicarakan sekarang. Gimana caranya? Siapa yang tahu nanti itu 5 tahun kemudian yang pada saat Anda cicil, ternyata 5 tahun kita sudah kaya raya, bisa beli 10 rumah seperti itu. Kita nggak tahu.
Kan gitu. Jadi jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Yang sering saya bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Ya pusing bener kalau nggak ada kopi. Tapi kalau ada susu, ada air, ada teh, minum saja, nggak usah jadi masalah. Harus kopi nggak bisa. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya gila bener, gitu kan? Masih banyak hamba Allah yang lain, kenapa harus dia? Nggak bisa, nggak cocok ya sudah, gitu kan? Orang mukmin mudah saja hidup di dunia, karena dunia cuma sebentar. Baik, lalu bagaimana bentuk asuransi sebenarnya? Kalaupun ada, kita paksakan kalimat ini. Sebagian ulama menulis namanya syarikatut ta'min dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada gharar, sama konsekuensi. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada riba, nggak boleh ada manipulasi. Semua ada kejelasan masalah ini. Kalau saya punya perusahaan asuransi, lalu saya mengambil, misal kita ambil konsekuensi asuransi mobil tadi, masalah 5 juta dibayar per bulan, per tahun misalnya preminya ores. Baik, pada saat tabrakan mobil itu, mobil anda ikut asuransi sama saya, 5 juta uang sudah di-store ke saya, tabrakan kena biaya 3 juta. Anda lapor kepada saya, ini Pak, mobil saya tabrakan. Baik, saya bilang bawa ke bengkel A. Saya tunjuk sebagai kantor asuransi. Bengkel A, bengkel ini berkualitas. Datang ke sana, nilai biayanya sekitar 3 juta. Baik, lapor 3 juta. Asuransi ini harus bertanya kepada orang yang punya duit, mau nggak biaya 3 juta nih? Oh mau, konsekuensinya apa? Nanti akan dikasih bagus, ini jaminan. Baik, maulah. Berarti nanti dibuatin kwitansi bahwasanya dari 5 juta uang dia sudah dipakai 3 juta. Sisa 2 juta loh uang ini. Kalau 3 bulan kemudian tabrakan lagi, kena lagi 3 juta, Anda punya kewajiban membayar 1 juta tambahan. Mungkin Anda tanya kepada saya, lalu apa keuntungannya kalau gitu saya ikut asuransi? Keuntungannya karena Anda ditunjukkan bengkel yang bagus, yang berkualitas. Asuransi untung dari mana? Dapat diskon dari bengkel karena punya dapat nasabah. Ini yang boleh secara syar'i. Gak ada masalah. Ya, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi, tidak ada gharar merugikan pihak. Ini yang boleh. Allahu a'lam. Jadi saya tidak tahu ya. Kemarin akhirnya ada orang yang bertanya sama saya mungkin seperti ini. Bagaimana kalau seandainya sudah diwajibkan karena sudah terlanjur KPR tadi, kemudian diwajibkan asuransi, ini sudah terlilit dalam masalah itu. Saran saya Allahu a'lam, jadi kita berlepas diri dari situ. Kalau sudah terlanjur ada ribawi, tadi KPR kita jalankan dengan sistem ribawi, maka jalankan yang ada. Kalau kita punya kemampuan lunasi, kalau tidak jalankan yang ada sampai istighfar kepada Allah dan jangan buka pintu baru lagi. Ini saya sarankan, Bapak yang bertanya bisa kembali ke dosa besar ya, yang ke-7 kalau nggak salah ya itu, yang masalah riba itu. Sebentar saya lihatin dulu. Iya, yang ke-7, halaman 31 ini. Maaf Pak, yang bertanya bisa dipegangin dulu. Ini Pak, coba dilihat dulu dalilnya itu ya. Dosa besar ke-7, halaman 31. Sudah Pak ya? Coba dilihat di situ, saya bacain ayatnya ya. Al-Baqarah 278 279 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Titik-titik. Lihat di footnote nomor 1 Pak lanjutannya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usum amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Lihat footnote Pak ya, di bawah sekali. Footnote nomor 1 saya baca terjemahannya. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, artinya sudah terlanjur riba nih, kan gitu. Terus kita mau buka lagi pintu riba baru, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Artinya Allah dan Rasulnya ini kalimat berat ya, akan memerangimu artinya akan menyusahkan hidup kamu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, tidak membuka lagi pintu riba baru, maka bagimu pokok hartamu yang sudah berlalu selesai, gak ada masalah. Ambil alih saja, gitu kan? Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah 279. Ya. Jadi jelas bahasanya di sini. Kalau sudah terlanjur maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selebihnya jangan membuka lagi pintu riba itu, Allahu alam. Karena ini nanti akan berentetan gitu. Kalau saya sih tidak heran ya, KPR di bank ribawi kemudian direntetin dengan asuransi zulum tadi, kezaliman itu sudah biasa. Karena memang kesalahan dengan kesalahan. Bagaimana hukum asuransi dalam pandangan Islam? Ya, kita harus asuransi. Tapi asuransi sama siapa? Asuransi sama Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika ikut asuransi karena takut dengan masa depan. Dia takut. Takut miskin. Takut anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Takut sakit. Takut. Itu yang tadi kita bicarakan tadi. Allah akan menguji kalian dengan rasa takut. Ketakutan itu ada. Yang punya mobil, takut mobilnya tabrakan. Yang punya kereta, takut keretanya tabrakan. Semua takut. Kadangkala entah kalau di sini jemaah. Di Indonesia itu orang mau parkir mobil itu takut. Kalau mobil bagus sih, takut ada tergores, takut apa, Masya Allah. Ada seorang yang, ini orang tua beli mobil bagus mobilnya, BMW dia beli, yang paling baru waktu itu. Tahu-tahu masuk rumah, di rumah itu semua dimarahin sama ayahnya.
Sang anak heran, kenapa ayah marah-marah, kata dia. Oh, ternyata mobilnya diserempet becak. Tahu becak? Keserempet becak semua dimarahin. Dia belum siap jadi orang kaya. Orang kaya itu diserempet mobilnya, alhamdulillah. Yang penting bukan hatiku yang tergores. Masya Allah. Ini orang mobilnya tergores, hatinya tergores jemaah. Mobilnya nggak nangis. Pernah lihat mobil nangis? Nggak ada yang nangis, itu yang punya jemaah. Subhanallah. Maka kalau bicara asuransi, asuransikan diri kita kepada Allah. Asuransikan anak-anak kita kepada Allah SWT. Bagaimana cerita Allah di surat Al-Kahf tentang dua anak yatim. Bapaknya udah meninggal dunia. Anak itu punya harta yang tersimpan di sebuah bangunan. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir memperbaiki bangunan rumah itu. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tuanya karena bapak keduanya itu orang soleh. Ihfadillah yahfadka. Kata Nabi SAW, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika dia mau meninggal dunia, dia masih raja, dia masih khalifah. Itu menteri-menteri datang kepada dia. Anaknya 11 jemaah. Kata mereka, Umar, anakmu miskin-miskin. Mumpung selagi engkau itu masih khalifah, kasih wasiatlah buat mereka. Kasih jabatan ini itu apa-apa. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallah alladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah yang akan melindungi orang-orang soleh. Kata Umar, kalau anak-anakmu soleh, Allah yang kan jagain mereka. Subhanallah. Anaknya Umar bin Abdul Aziz yang miskin-miskin jadi kaya-kaya aja. Sebagian di antara mereka sekali sodakoh 70 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah SWT. Ada khalifah yang lainnya, Sulaiman bin Abdul Malik, Masya Allah. Anaknya mati ditinggalin harta yang banyak. Berapa tahun anaknya jadi pengemis. Maka di sini kewajiban kita mengasuransikan diri kita, keluarga kita, kendaraan kita kepada Allah SWT. Caranya gimana? Kalau beli mobil, beli dua. Satu taruh di sebuah sekolahan. Ya Allah, ini buat asuransi yang ini ya Allah. Aku minta engkau jagakan ini ya Allah. Kalau punya anak, langsung cari anaknya orang. Biayai sekolah dia. Kita cari anak yatim, kita biayain. Itu jadi asuransi buat. Kan kita asuransi taruh duit kan jemaah. Daripada ditaruh di tempat asuransi yang haram, taruh di asuransi yang halal. Ustaz, tapi nanti kalau mau ngambil duitnya gimana Ustaz? Allah yang akan kasih. Ada sebuah kisah di Solo jemaah, Masya Allah. Ini orang tua setiap beli sesuatu pasti dua. Sampai uang belanja tiap bulan dia kasih istrinya umpamanya 5 juta. 5 juta itu dia taruh di sebuah panti asuhan yatim piatu. 5 juta di rumah, 5 juta di yatim piatu. Ya, rumah anak-anak yatim. Beli baju dua. Ya kalau beli baju dia dua. Satu dia berikan kepada orang miskin. Sampai suatu hari sang ayah beli mobil dua. Itu anak-anaknya protes. Ayah, kalau baju dua oke lah, tapi kalau mobil dua ya kan ahsan buat anak-anaknya ayah. Kata ayahnya, nak, ayah bukan hanya ingin naik kereta di dunia, ayah juga ingin naik kereta nanti di padang mahsyar sana. Subhanallah. Itu yang namanya asuransi. Tapi kalau asuransi ta'awuni, asuransi yang memang kita hanya menabung ya mah, tidak ada keuntungan apa-apa, tidak ada ribanya, ya silahkan. Seperti orang yang sedang menabung, nggak apa-apa orang menabung. Tapi kalau tadi, nggak Ustaz, anak ini nabung Ustaz 100 juta, tapi nanti setelah 10 tahun bisa keluar berapa? Bisa keluar ya 150 juta. Dari mana tambahannya itu? Itu yang nanti dikatakan riba. Maka asuransi tolong dilihat. Pernah melihat tukang beca di Malaysia? Nggak ada tukang beca? Nggak ada. Ada. Pernah ngelihat tukang becak asuransi becaknya? Becaknya tolong diasuransi. Nggak ada cuma. Tapi yang asuransi malah orang-orang kaya. Kenapa? Uang semakin banyak, rasa takut semakin besar. Artinya ujiannya semakin berat. Salam, mohon penjelasannya mengenai hukum asuransi. Ini berkali-kali dalam forum saya. Saya kira di sini sudah juga pernah. Apa hukum asuransi? Asuransi itu transaksi gharar, itu transaksi utamanya. Dan inti dari larangan judi adalah karena adanya gharar. Ada orang misalnya ya, ikut asuransi jiwa. Dia bayar preminya 500.000,
nanti dijanjikan kalau bapak mati akan mendapatkan 500 juta. Kemudian dia bayar 500 ribu sampai bulan ketiga 500 ribu. Terus mati. Untung atau rugi? Untung. Kenapa untung? Dapat 500 juta. Meskipun baik. Apa ini? Judi. Dia membayar sesuatu yang kecil untuk mendapatkan janji yang besar yang jadi taruhannya nyawanya. Kalau asuransi kesehatan yang jadi taruhannya kesehatannya, keselamatannya, dan seterusnya. Karena itulah ulama sepakat, meskipun ada salah satu tapi ini tidak dianggap, asuransi termasuk transaksi yang haram. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sebagian tokoh di Indonesia menyebut asuransi itu termasuk ikhtiar untuk mencari yang paling selamat ketika dapat musibah. Tapi ini nggak benar. Apakah lembaga asuransi bisa ngasih obat? Orang ketika sakit, ikhtiar dia apa, Pak? Berobat, bukan ikut asuransi. Lembaga asuransi bisa ngobati nggak? Nggak, yang ngobati siapa? Dokternya atau rumah sakitnya. Terus ikhtiar apa yang dilakukan di asuransi itu bukan ikhtiar. Kalau itu disebut ikhtiar, judi juga ikhtiar. Jadi ikhtiar nggak, Pak? Ikhtiar ya? Coba, orang yang dia ikut nomor-nomor itu, Pak ya. Kata orang bahasa lainnya togel ya. Bapak tolong tuliskan 4 angka. Nanti akan kami undi, jika keluar 3 angka dapat berapa biasanya? Berapa biasanya, Pak? Oh, nggak tahu ya. Nggak ada yang punya pengalaman. Nggak usah ngaku ya. Pokoknya dapat besar lah. Nanti menang sekian ya. Coba, perjuangan orang ini nyari angka kan luar biasa. Ada orang kecelakaan, plat nomornya catat. Kalau dia nemu apa, ada angka di pinggir jalan, catat ya. Itu ikhtiar mencari angka biar menang lotre, Pak. Makanya ya kalau disebut ikhtiar semuanya ikhtiar.